Halo semuanya, aku balik lagi di videoku. Maaf absen lama banget soalnya aku sakit beneran. Aku sakit anjay. Nah, sebenarnya ada hal yang tiba-tiba pengen aku sampaikan gitu loh. Karena di akhir-akhir hari ini tuh aku merasa lagi relate di hal seperti ini. Jadi, please choose yourself over everyone. Daripada orang-orang gitu, kamu harus milih diri kamu sendiri gitu loh. Karena gini, aku jujur selama di karirku cosplay, aku tuh ngerasa harus mengejar banyak hal gitu loh. Jadi aku kejar lomba, aku kejar pencapaian, aku kejar kostum, aku banyak mengejar hal-hal yang sebenarnya ya aku tahu itu baik buat aku, tapi itu juga menghancurkan aku dari dalam. Dalam arti gini, sebenarnya intentionku keinginanku dulu adalah aku tuh kepengen bisa diterima sama orang gitu, sama suatu komunitas, sama suatu kelompok. Aku pengen bisa diterima di situ. Dan aku selalu kepengen banget bisa diajak buat ini itu proyekan kayak ayo sil kita ikut ini, ayo sil kita proyekan ini gitu. Aku selalu berharap untuk diajak gitu loh. Dan aku merasa ketika aku diajak, oh berarti aku tuh tervalidasi gitu loh. Berarti aku emang bagus, berarti aku emang proper dan layak dan bagus jadi cosplayer gitu loh. Ketika aku tuh diterima dan diajak. But curhat sedikit, sebenarnya nggak juga sih kayak in the end aku sering mengalami kekecewaan sebenarnya karena aku ngerasa insecure akhirnya karena banyak banget yang nggak ngajak gitu loh saya. Jadi ibaratnya aku menganggap aku tuh selalu ditolak di banyak hal karena aku merasa nggak diajak gitu. Alhasil aku merasa valuiku itu tuh rendah, kayak aku merasa cosplayku tuh nggak sebagus itu kalau aku nggak diajak. Itu dulu ya, makanya aku tuh ikut banyak lomba, aku ikut ini itu untuk pembuktian diri gitu loh, untuk pencapaian biar ini loh lihat aku, notice aku tuh sebenarnya layak gitu loh. Nah, in the end, akhirnya aku sadar bahwa eh, in the end aku tuh sadar bahwa sebenarnya yang menjadi yang membuat diriku berharga itu ternyata bukan validasi dari luar, ternyata dari dalamku sendiri gitu loh. Aku ngerasa bertahun-tahun aku cosplay, aku nggak tervalidate, aku nggak merasa tervalidasi perasaanku, bahkan aku nggak ngevalidasi diriku sendiri bahwa aku tuh cosplayer yang hebat, aku cosplayer yang cantik, aku cosplayer yang udah cukup perfect untuk bisa dikatakan sebagai cosplayer gitu loh. Aku selalu merasa insecure, aku selalu merasa nggak cukup baik, aku selalu merasa berarti aku tuh jelek banget ya gitu, karena aku nggak pernah merasa fit in di dalam suatu komunitas gitu loh atau dalam suatu perkumpulan gitu loh, atau karena aku emang nggak pernah diajak gitu. Alhasil eh, setelah aku baca beberapa buku dan aku nonton podcast, aku tuh di tahun ini tuh merasa kayak wah ternyata aku tuh sia-sia ya untuk ngejar validasi terus dari luar, karena apa, kita nggak akan pernah, aku tuh nggak pernah merasa puas dalam hal itu gitu loh. Dan aku belajar ternyata validasi terbaik itu adalah mulai dari dalam diri sendiri. Aku nggak pernah ngevalidate perasaanku, aku nggak pernah mempedulikan apakah aku nyaman berada di suatu kelompok tertentu atau apakah aku senang ketika aku ngelakuin ini. Aku nggak pernah mempertanyakan itu ke dalam diriku sendiri gitu loh. Dan aku selalu kayak biarilah ini kan buat kebaikanku, ini kan buat kebaikanku gitu loh. Tapi intinya aku merasa makin rutin dari dalam, aku makin membusuk dan aku merasa nggak tervalidate lagi gitu loh. Aku ngerasa aku ngapain sih kok aku ikut-ikut lomba terus, aku ikut-ikut ini terus, sebenarnya tuh apa sih pencapaian yang pengen aku capai gitu loh. Dan aku baru sadar ternyata emang dari dulu mungkin ini adalah pola trauma dari aku kecil, karena aku ngerasa kayak the black sheep, kayak domba hitam yang dalam keluarga, yang dimana aku harus melakukan sesuatu agar aku tuh bisa dicintai gitu loh. Aku tuh harus berprestasi dulu, aku harus melakukan hal-hal yang membuat orang tua aku senang, membuat orang tua aku bangga, sehingga aku dapat validasi dan dapat cinta dari situ. Dan itu terbawa sampai dewasa gitu loh. Dan akhirnya ketika itu kebawa ke ranah hobi atau mungkin karir, itu tuh kebawa sampai sini, dan aku tuh kayak wah, aku tuh harus cosplay terus, aku harus ikut lomba terus, aku harus menang terus, aku harus terlihat 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 dan aku harus menjadi spotlight terus. Tapi itu menjadi rutin, jadi busuk dari dalam gitu loh, karena in the end juga
kemauanku adalah aku tuh pengen mendapatkan pengakuan, aku pengen dapat validasi dari luar, dan rasanya tuh kosong dan semakin busuk gitu loh dari dalam. Aku ngerasa makin insecure malah. Aku malah makin merasa ketika aku ditolak nih, aku ngerasa, ah berarti aku jelek nih, aku harus lebih bagus lagi gitu loh. Dan capek tahu kayak gitu. Jujur capek kan. Dan aku sadar di saat ini, sekarang aku sudah sadar banget dan mataku udah terbuka bahwa aku sudah mulai slow down, aku udah mulai pelan-pelan dalam menjalani hidup aku, dalam cosplay juga aku udah mulai pelan, dalam ranah hobi juga aku nggak yang terlalu mengejar sangat cepat, karena dipikir-pikir juga buat apa, mau sampai kapan kayak gitu, nggak akan pernah selesai. Dan akhirnya aku sadar bahwa in the end yang bisa memilih diriku sendiri adalah aku. Bahkan kalau dalam suatu komunitas dari awal nggak dipilih, ya kamu nggak akan dipilih terus gitu loh, and that's okay gitu loh. Berarti emang kamu nggak fit in di situ, nggak usah dipaksain, karena kalau kamu maksain terus kamu akan capek sendiri. Akhirnya aku memutuskan untuk aku memilih siapa yang bisa aku ajak interaksi, aku memilih siapa aku bisa temenan, aku memilih siapa yang bisa aku ajak ngobrol. Awalnya kesannya jahat, kayak sombong dan apaan sih kok sekarang Sisil kayak gini. Awalnya seperti itu gitu rasanya, rasanya dari dalamku. Tapi saat pikir-pikir, weh, ternyata aku lebih nyaman ya. Ternyata sekarang ngerasa lebih damai. Aku ngerasa lebih ada penghargaan ke dalam diriku sendiri. Aku merasa inner childku tuh dicintai banget gitu loh. Dan aku merasa aman ketika aku memilih di mana aku bisa ada dan diterima. Anggaplah dalam satu circle ini aku berusaha untuk pembuktian macam-macam di itu, tapi tetap ya udah nggak pernah diajak. Akhirnya aku pindah ke circle di mana circle ini lebih menghargai kehadiranku, menghargai keberadaanku di sana, dan menganggap bahwa Sisil adalah orang yang berharga, yang harus kita jaga, yang harus kita sayangi, yang harus kita ajak kemana-mana gitu. Akhirnya ketika aku memilih untuk ya udahlah aku berada di sini, di tempat dimana aku dihargai, aku menjadi lebih bahagia jujur. Dan kau bisa ngeliat dari muka aku yang mulai glow up ini, aku merasa lebih uh, tervalidate perasaanku, aku jadi nggak begitu emosian, aku nggak jadi begitu banyak overthinking, kayak yaudahlah gitu. Karena aku tahu bahwa aku bisa walk away kapan aja, aku tahu apa yang terbaik buat aku. Kalaupun misalnya nggak ada yang memilihku sama sekali, aku masih punya diriku sendiri. Dan hubunganku sama Tuhan ya, kayak Tuhan juga masih milih Sisil di end. Jadi kayak ya udah, aku akan berada di tempat dimana aku diterima. Ketika aku nggak diterima dan tidak dianggap ada, aku akan pergi kayak gitu aja, walk away. Kayak sayang banget ngabisin waktumu, apalagi bertahun-tahun, apalagi kayak seumur hidup terutama, berada di tempat dimana kamu itu nggak diinginkan, nggak dianggap ada, dan nggak dianggap berharga. Buat apa? Jadi mending kamu walk away dan cari tempat dimana kamu itu bisa dihargai. Mungkin awalnya terkesan berat dan kamu harus sering-sering ngobrol sama diri kamu sendiri gitu loh. Kamu harus tahu dan percaya sama intuisimu bahwa oh ini baik buat aku, oh ini nggak baik buat aku. Dan kamu harus percaya sama hal itu biar kamu tuh bisa segera walk away dan mencari tempat di mana kamu tuh lebih bisa diterima di situ. Also, yang bertahan biarlah bertahan, yang pergi biarlah pergi. Karena seiring waktu berjalan, people come and go, dan aku akan benar-benar ngelepasin semuanya gitu loh kan. Seperti di video-video sebelumnya, aku nggak akan berusaha mengendalikan orang-orang di luarku, dia hal apapun yang ada di luar Sisil, tapi aku akan berusaha untuk menjadi Sisil yang lebih baik ke depannya, Sisil yang lebih, yang peduli pada teman-temannya, yang peduli pada lingkungan sekitar, yang lebih menghargai dirinya sendiri. It's okay ketika aku dibilang egois atau villain sekalian, ya ya udah itu urusannya mereka ya, bukan urusanku. Tapi aku merasa sekarang udah berada di tempat dimana aku layak dan dicintai, dan aku senang. So ya, belajar dari apa yang aku bahas hari ini, semoga bisa menjadi berkat buat